sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik hidayah dan inayahnya serta diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ataupun di langgar yang mulia ini walau dalam keadaan mengantukkan mata. Ngantuk mata cukup basi di pulau. Nyamanannya ya ini bibi dia unjuk bantal aja tuh hilang lah babunyi satu motor satu ngaruh. Ini ada manusia tuh mengantukkan kok melihat bantal gitu udah mengok. Kemudian salawat serta salam yang selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. 17 hari kebiasaan emang genaan di apa ngarannya di Padang Sunyi apa di Amber hari-hari Satro Padang Sunyi itu. Nah di sini kita mengambil suatu pelajaran daripada kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Di situ ada membicarakan tentang al-qisalu al-mukaffaratul dzunub. Ini ada perkara-perkara yang dapat menghapus dosa seorang hamba. Dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi nangaran kita ini manusia biasa, nangaran insan biasa, nang bukan maksum. Yang maksum itu hanya daripada Nabi itu. Maksum itu hubungan Nabi dan Rasul aja. Dan kita ini bukan maksum. Maksum itu artinya terpelihara daripada dosa. Maksum. Sedangkan para wali itu bukan maksum, mereka itu mahfuz namanya. Atau mahfuz setiap mereka berbuat dosa, setiap mereka terbuat artinya tagawi daripada dosa. Nah, mereka langsung bertaubat kepada Allah. Nah, itu ngarannya mahfuz. Sedangkan maksum mereka dipelihara itu hanya para nabi dan para rasul. Cuma di samping itu daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap seorang hamba itu Allah bukakan pintu-pintu kebaikan itu dapat mengkafarat daripada dosa. Inilah keistimewaannya yang terkhusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dapat mengkafarat dosa itu hanya dosa kecil. Ialah apa ya? At-ta'minu, mengucap amin dalam sembahyang. Maksudnya ini apa ya? Ba'amin ta'imbai imam. Ba'amin ta'imbai imam. Ba'amin di dalam sembahyang. Qala sallallahu alaihi wasallam idza amana al-imam fa'aminu fa innal malaikata tu'minu. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di dalam riwayat lain ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ujar Nabi apabila beramin oleh imam di dalam sembahyang, kita berjemaah, fa'aminu, maka hendaklah kalian beramin juga. Artinya apa ya?
nang dapat mengkafarat dosa ini apabila aminnya ini taimbai lawan imam. Nah, ada pada dahulu baru sampai walau kali udah membuncuk nih nyaring banget, ada nang di belakang kijat imam, mbah nyaring banget kali ini Mbak Amin beri dahulu wairil maudu hanya hingga situ udah Mbak Amin tak kijat tak ulang mulai bismillah ulang imam nah tak kijat kalau ulang imam baca Fatihah ada ingat lagi dapat makmum memang ijati baik juga kalau manusia nang acil ini kenapa ya nang apa orang menyambat gigiran dah apa ada orang tuh bebinian nang gigiran nang tak ajuk tuh mau tersambat untuk laki nah kebiasaannya ada di kampung tuh bila tak ajuk tersambat pun laki pakai sama aja mau aja kebiasaannya kita tajud langsung tersambat nyentuh adalah bu dada kalau di sini pagigiran udah kami aja gitu kita kami itu pagigiran orangnya dia lu tersambat kalau mengaki kurang cocok ya kalau gitu gimana ngaran itu jadi apabila beramin si imam beramin juga bombay. Nah sesungguhnya malaikat itu tuh amin beramin juga. Nah, jadi malaikat itu beramin. Paman wafaqata minu ta'minal malaikat. Barang siapa sesuai aminnya dengan aminnya malaikat, nah maka diampunilah dosanya yang telah terdahulu dan di riwayat lain dosa yang terdahulu dan akan datang. Nah itu di riwayat lain. Nah, jadi yang menyesuaikan amin malaikat ini apabila kita juga ta'umbai lawan aminnya imam. Nah di situ. Kemudian lagi diantaranya yang dapat mengkafarat dosa daripada seorang hamba ialah fadlul qiyam fi Ramadan. Artinya beramal kebaikan semasa di bulan suci Ramadan. Termasuk diantaranya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Nah, sembahyang tarawih, nah itu masyhur ulama. Nah, kebanyakan jumhur ulama mereka mengambil daripada 20 rakaat. Nah, seandainya orang itu menggawi hanya 8 rakaat, jangan disalahkan. Nah, jangan sampai bakalahian ya lah. Jadi itu 8 ya, orang ada 9. Nah, memang sembahyang tarawih kadang rakaat itu yang ditentukan daripada Nabi. Nah, rakaat tarawih itu. Jadi nang mereka jumhur ulama itu mereka mengambil daripada gawian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah di situ. Nah, Sayyidina Umar beliau 20 rakaat di dalam sembahyang tarawih itu. Nah di zaman Sayyidina Umar itu, nah mereka berkelompok-kelompok menggawinya. Nah berkelompok-kelompok. Di situ ada kelompoknya, di sini ada kelompoknya, di sini ada kelompoknya. Nah semakin bertambah terus, akhirnya dapat dijadikan satu imam lagi. Nah Imam Saiful Mubin. Nah, sehingga dapat jadilah daripada kebaikan. Nah Sayyidina Umar takjub melihat. Nah inilah dia Sayyidina Umar. Nah sepaling baik bid'ah. Nah, artinya sepaling baik baru digawi. Nah di situ Sayyidina Umar. Bayang tarawih. Nah, kita ini sembahyang tarawih ya kalau dia pemulaannya aja kan banyak.
Sembahyang tarawih itu bagaikan bagaikan kompetisi di dalam sembahyang, di dalam main bola. Nah, jadi kompetisi itu banyak lama kok, pamulaan banyak dulu. Nah, bila udah terus, nah jadi mulai malam pertama tuh banyak hibak longgar. Bila udah malam kedua tuh, malam ketiga, nah para lawang 3 muncul hilang dah. Terus pulang malam kelima ke-6 pesisir terus kok makin hilang. Terus sampai imam lawan makmum lagi. Imam jadi imam, makmum menyalawat, namanya uti salawat, imam pulang bahasa. Itu sembahyang tarawih itu. Seandainya biar Ramadan nih 31 tapi kira tertinggal imam merasakan sholat. Untung 29 aja. Cakai ke 31 mau imam marah sholat nyokok. Ada lagi orangnya. Seandainya itu pada terjadi. Bayang tarawihnya lucu. Kira sih kok harus pergi. Nah kami itu kan di situ bilang malam pertama aja. Malam pertama aja turunnya banyak, bila udah malam kedua berkurang, akhirnya separuh lagi ini ada. Nah jadi ini beberapa 17 separuh lagi itu belakang tuh. Nah hilangnya bis dah. Ya ketiga untung pada sampai yang keduaan dia jalan. Nah di situ masih aja ada masih itu. Bilang nang separuh anggar isi. Kalah dapat bibinian banyak turun terus latihan ini macam-macam alasan. Nah, hanya bibian yang buka ada turun. Nah, kemanakah ada tahu juga. Sampai aja nang bulik itu jam 6.12 buka. Nah, bunjol. Mau bunjol malam. Karena diunjul itu juga ilong kok. Panah abang minta. Mantap banget pokoknya beginjolnya. Ya melihat sedikit. Biar hati sebidang motor tuh nang buruk. Coba kancang kantong, sekali dicapai soalnya ke atas suara. Asal kancung anu aja mau kayakan ke warung kancang kantong, sekalinya ke atas suara besi anu penggunaan apa ngarannya ke atasnya tuh nang perhitungan kan, mengumpulkan ahli hisab toh. Nah, belakang dihitung. Jadi orang tua gue ini matematika udah tak Tuhan bisa. Maka Tuhan digantung asasinya gitu. Udah tak Tuhan ada itu. Marus. Sampai diantaranya dapat mengkafarat dosa. Dan kemudian lagi di antara yang dapat mengkafarat dosa ialah fadlu qiyamil lailatul qadar. Orang yang beramal beribadah di malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut khairun lebih baik min alfi syahr daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hitungannya? 83 tahun 4 bulan itu namaran 1000 bulan. Bila beribadah sesuai daripada malam tersebut, walaupun dia ada tetamu daripada ditemui Lailatul Qadar, tetap juga lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, sekurang-kurang beribadah di malam tersebut ialah apa? Sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuhnya berjamaah. Nah, itu sepaling kurang beribadah di malam tersebut. Nah, bila orang beribadah lebih baik nilainya itu daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Nah, disitulah kelebihan umat kita ini. Handap aja umur, tapi nampak luar biasa ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat baginda Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Lailatul Qadar. Ada beberapa tanda yang Lailatul Qadar itu yang sebagaimana dijelaskan oleh ulama
Yang pertama, mengaran Lailatul Qadar itu artinya apa? Apabila kita tuh beribadah di malam tersebut, nah ada seperti kilat yang memancar. Nah, kilat memancar. Kita misal umpama membaca Quran nih, nah ada kilat memancar, kita lihat cat. Nah itu ada lawas kita juga, cat langsung. Nah itu ngarannya Quran tersebut ditemui oleh Lailatul Qadar. Nah, cirat ada kita beribadahnya. Nah, dikira nang kilat itu, saya ambil HP barang. Cat di rumahnya kan ada ambil HP itu ya, kalau nampak kayak black. Nah, itu pertama. Ada yang kedua, tandanya itu ialah misal umpama kita tuh beribadah sembahyang, atau membaca Quran. Membaca Quran deh, mbah ada timbul rasa menggelincing awak. Ibahnya mah nangis kalau buka hata. Ada bisanya kok dia orang menggelincing ini buka tuh. Nah nyanto. Nah yang menggelincing menangis. Nah itu tanda orang tersebut disalami oleh malaikat Jibril dan dipeluk oleh malaikat Jibril. Walaupun ada merasa, tapi kan merasa menggelincing aja tadi dan menangisnya ada walaupun ada melihat. Ada yang ketiga, tandanya itu ialah seperti ada keciuman bau harum. Nah, asalnya nyanyi kan ada minyak harum. Malam tersebut beribadah, dada minyak harum. Nah timbul-timbul bau menyalakan dupa ke dada. Nah itu nangan ditemui waktu Lailatul Qadar. Ini banyak kebiasaannya bibiain bahari raya aja tuh. Banyak kabar udah lebih. Di kampung ini ya ada malam sekian ditemui oleh Lailatul Qadar, datang ke babis berbuah ada loh. Macam-macam juga ini anak pira. Anak pira di sini juga kayak gitu tuh. Berjanji loh sekampungan. Nah tuh orangnya tuh di gang mana tuh ada tuh situ tuh malam-malam tuh ditemui Lailatul Qadar. Mau asing-asingnya bawa banyak tuh, bawa galon, ada katiupan nya kebiasaannya kebanyakannya di Lampihong om gitu tuh. Lampihong tuh ada bawa ada, sabar ada tuh Lailatul Qadar. Dada orang Lampihong mau sih ya. Jadi kebiasaannya bang itu. Nah, ada pun waktu-waktu yang terjadi malam Lailatul Qadar itu, nah, qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, innaha kanat fi ahdi Rasulillah summa rufi'at. Nah, Lailatul Qadar itu ujar berkata sebahagian ulama hanya terjadi di masa Rasulullah saja. Di masa Rasulullah setelah Rasulullah ada lagi mengenai Lailatul Qadar. Itu sebahagian ulama. Nah, berkata sebahagian ulama lagi, daripada kebanyakan masyayikh, guru-guru, orang-orang besar yang mereka berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang terjadi sampai hari kiamat itu terjadi, ada terus. Cuma kita pada tahu wayah apa terjadi. Kebanyakan mereka ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam di 10 akhir daripada bulan Ramadan. 6 malam tersebut malam ganjil. Nah, kebanyakan ulama mereka mengatakan ialah 27 Ramadan. Nah, 27 Ramadan itu kebiasaan daripada mereka para ulama itu kebiasaan yang mereka jumpai itu. Nah, Abu Yazid Al-Bustami itu sidin
di dalam seumuran sidin tuh. Nah sidin 2 kali membatalkan Lailatul Qadar itu. Nah, dalam seumuran. Nah kita 60 tahun udah umur ada tak juga belum. Orang-orangnya aja ya. Nah kenapa mereka ulama, kebanyakan ulama tadi berpendapat bahwasanya malam qadar itu jatuhnya pada malam 27 Ramadan. Kenapa? Karena mereka menghitung Lailatul Qadar itu berapa jumlah hurufnya? Lam sabutin, ya, lai, la ulang 3, tak marbutah 4, ada Laila. Nah kemudian kalau kadarnya alif lawan lam 2, qaf sabutin, dal sabutin, ra sabutin. Jadi berapa yuk? 4 tambah 5 9 dahulu. Nah, kemudian lagi mereka menghitungnya dari mana? Di dalam surah Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu berapa kali Allah Ta'ala menyebutkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai wa ma adraka ma lailatul qadar 2, Lailatul Qadar 3, ada lagi banyak, ada lagi. Coba Bang hitung 9 kali 3 berapa ya? 27. Nah di sini mereka ulama mengambil, di situ mengambil bahwasanya malam qadar itu malam ke-27. Nah, ada ulama-ulama lain juga berpendapat bukan malam 27, tapi itu kan ada di sini sahabat tamu selain daripada malam tersebut. Nah, bisa juga kita ambil. Kenapa jadi dinamai dengan Lailatul Qadar? Karena apa? Karena li'anna fiha taqdirul umuri wal ahkam wal arzaq wal ajal wa ma yakunu fi tilka sana ila misli hadhihi lailah min as-sanatil muqbilah yuqaddirullahu dzalika fi biladihi wa ibadihi. Kenapa? Karena di malam tersebut malam penentuan segala urusan perkara. Rezeki sudah dijanji sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Si A bin si A ini rezekinya sekian, umur sekian. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Anggaran rezeki sudah ditetapkan Tuhan. Ada usaha lagi bahiri apa rezeki yang datang yang orang dapat kita hiri aja, karena sudah rezeki itu sudah ditentukan Tuhan. Tidak usah mengharap hasad itu bahiri awalnya hanya muka sabidang motor bahiri di binian betagih mengalaki melihat mengsubalah nih umpama aja bang bukan sabida becis. Nah laki ini doyan membaca, datang menjual. Ngaran dihiga ini untung bibinian. Omak memanasi juga nang bini tukang bica teh. Akhirnya bulik tukang bica, apa bini tukang bica. Bulik ke rumah, omak batagi macam-macam sambetan. Ada kawan yang ada orang karakan sambeti bunga lagi. Kita boleh kada boleh batagi. Kita lihat sesuai dengan daripada profesi laki itu. Bila laki sekian demikian, bila ada alhamdulillah dituarakan, bila kada ada berdiaman taguk liur. Rezeki itu sudah ditentukan Tuhan. Kada usah mana lagi. Kada usah memikirkan ini itu lagi. Ini kada ada rezeki. Ibaratnya ada berduit pusang. Apa tuh apa? Ibarat pusang putih minum obat sampo. Ada di manusia itu juga. Ada benar di kampung kami. Kalau ini kadang mana ada, saya jujur. Jadi hanya aja nanti pisahnya. Nah
kejadiannya nang sigar nang mati putus asa daripada rahmat Tuhan ini dia nih. Jadi kayak itu dia kalau penanganan pusat jadi itu ada lagi orang seorang lagi pemuda pikirnya pemudahan tambah anak kayak udah mana anak bini. Nah penanganan pusat ambil bersamprot lain obat kumpai lain obat kumpai obat apa ngaran itu nama obat stadium ada stadium. Nah obat racun itu tuh anti minum sebutulan betul halus saja Pak sebutulan apa mati ya berbuihan lagi tapi kada mati orangnya. Udah ngaran dasar umur dia udah ditentukan Tuhan ajar udah ditentukan. Nah orang tuh 3 kali dah nak mati. Ada yang mau gimmick gimmick lokot na pangalannya obat itu tuh. Nah dia orang dia makan kawadaya jadi makan kurangnya itu dasar kabel gitu ya dia tuh gair kabel. Nah banyak kadang mati itu stadium long jantung kadang mati juga dia hendak mati juga sekali ini gantung aja gantung kata julur kan bahkan gantung di atas pohon yang tinggi kan ada pohon lombok kata gantung di pohon lombok gimana ada ya manusia itu. Jadi baik orang di rumah sakit tuh berapa orang di rumah sakit kita nih dengan hore berapa orang yang itu kata itu mana dari takuni sabarataan tuh anak-anak yang muka bocok takuni juga pikiran apa hendak anak hidup anak sigar anak hidup anak mati atau mana manda pikiran itu ini ngarannya nyokti udah ya Allah. Nah bila orang tuh udah ibaratnya pusing akal tuh ada lagi mengarang akal ini kalau sudah frustasi gue ada lagi memikirkan napa akibatnya tuh ada lagi. Nah kayak akal tuh misal umpama hilang bisa dengan sebab kemarahan kasarikan bisa juga hilang akal tuh. Contohnya apa? Akalnya udah hilang daripada saingnya melihat main gula atau baik. Nah, melihat main gula umpama Indonesia orang Jawa sama aja melihat gue kayak main gula kalah Indonesia nang ngaran sari hati ini dapat mau tahu KTP hilang akalnya Mbak, ada lagi memikirkan kok TV ini amun rusak membaiki pulang ada lagi hilang akalnya. Apalagi yang sawat nahabang tuh yang anak begana-gana lagi jangan buka lagi. Ya orang bertamu nahabang kok tinggalkan lagi buka. Ini baik yang meredahakan daripada kemarahan itu satu. Bila orang tuh dilihat muha ini sarik banget. Bila ini orang tuh berdiri suruh duduk. Bila laki kan boleh biasa sarik arus, suruh duduk di tanah akar. Bila masih aja duduk bahasa sarik hanya ikan betul nggak? Suruh barabah baik. Imbah bahasa sarik pulang hanya ikan betul. Suruh tajun semua itu sulah. Kada kawat juga ujungnya biar imbah di sungai naik bahasa saling pulang kira salah satu jalan gue coba pian buka salon lah kira saling aja masih dasar penyarikan buat pulang ini buka gue yang ada belalapikan loh kayak nang India loh kira sampai mau sarik dasar penyarikan buat manusia namanya Kolombia aja, tak pengalaman sedikit tuh kayak kan tapacol Kolombia. Begini ya, apa begini tahan pada tukang warung. Ini begini kurang tahan tukang warung, ya malah harus lagi. Kawan gue ginjo tuh tak beli, biar malam biar nggak bisa sintik kan nggak jari ini lah, gitu ha. Jadi biar dicium tuh
balikin sampai ke siang hari laki dah kompongi baru harum boleh dia untuk bau tanah di bawah. Apalagi bahkan di musim perumahan udah hamil sih ada rumahan. Musim perumahan. Jadi musim perumahan itu ada mengaradap taradap. Jadi mbah mengaradap putih, mengaradap. Kasaja ada mandi ya pulang dia hendak laki, dia hendak laki berparah, ada mandi. Oh taradap oh. Beneran Ini bang menaratak pada kami kan antara kalau taratak saya kok rambut tuh dibuju-buju lah kan ya kalau kau barak lagi ya jangan kayak kuyang bambu sayang di mana lagi betah di rumah hanya ya itu bibiang lama kerja dia turun di jauh manakah sampai aja jam 12 itu nyerbulik coba akan gue baju sesuai minyak harum nang haram yo pinjo tak balik teh bakukur malam tuh tah nah aja laki ini mbah nang puasaan nang hari Sabtu pak subuh Sabtu aja Sabtu ya dan apa lagi coba kan hanya kira boleh kan aja ada pacang turun lagi mau lagi badulah kan banyak umpama dan kisah ya tadi wa inna sumiyat Lailatul Qadar hanya saja dinamai Lailatul Qadar itu di riwayat lain bahwasanya li'anna yuqaddiru fiha al-umur wal ahkam kullaha min tilka sana ila sanatil qabilah. Allah tentukan urusan-urusan ketetapan-ketetapan mulai tahun ini sampai tahun akan datang. Summa taslimul mudabbiratu daftar rahmah wal adab ila Jibril alaihi salam. Nah, kemudian para malaikat pencatat rahmat. Nah, ini orang mendapat rahmat, ini orang dapat azab kepada Jibril alaihissalam. Daftaran nabatat wal arzaq dan Allah catatkan. Nah ini apa? Para malaikat yang pencatat nabatat, yang tumbuh-tumbuhan, ini yang bagus tumbuh-tumbuhannya. Ini. Nah, rezeki seseorang itu apa? Yang malaikat itu malaikat pencatat tadi menyerahkan kepada malaikat Mikail alaihissalam. Kan Mikail pembagi rezeki. Wadabdar al-amtar wal riyah ila Israfil alaihissalam dan Allah salah para malaikat yang mengatur daripada hujan angin kepada malaikat Israfil alaihissalam. Jadi di dalam setahunan itu sudah ditentukan angin waya apa, hujan waya apa sudah. Anggaran tumbuh-tumbuhan ini mulai bertanam ini udah ditentukan rezeki hasilnya udah ini. Walaupun bahuma tak tahu banyak banget, namun rezekinya sedemikian teman itu. Bahuma ini banyak banget. Nah rezekinya sedikit, ya burung nanyar, tahu burung nanyar nih. Nah tambu apa taruh juga kan di situ. Burung nanyar kan kue ini baik merajalela di kampung. Ada yang kayak mengalambut itu turunnya. Itu 5 kalambuk habis nunggu burungan itu burung manyar itu namun sudah rezekinya ditentukan Tuhan ada kawan apa lagi biar banyak berusaha ini rezekinya sedemikian kata Pak udah dan qadara qabdir ruh wal inqidha'il ajal ila Israil alaihissalam dan nangaran malaikat pencatat nyawa sudah ditentukan nyawa-nyawa diserahkan kepada malaikat Israil alaihissalam malaikat pencabut nyawa malaikat maut malaikat Israil dan masa hidup seseorang sudah berakhir demikian sudah di dalam setahunan itu sudah ditentukan A bin si A demi hari ini kata orang mana-mana sudah tetap jadi itu biar imbah bebandiran besok hari udah ada bebandiran mbak ada lawas menyesal meninggal ada aja orang tetap ada dia lawas guru Ali
Ada aja tuh wilayahnya hanya pemanggilan buat tamu. Nanti tiba-tiba hanya jadi Ada pembacaan jadi pembacaan itu di dalam amat ya. Nah, banyak ayat kayung jadi karena siang ada baik gaya gaya muat. Jelas guru Eli makan. Terus ya siangnya hanya biasa ya. Cuma namanya dalam sembahiyang jangan sembahiyang duha aja luar biasa ya. Kolam karena aja boleh. Ayo dong dulu. Aku udah takut dunia bang. Ada baiknya kemudian. Nah, mau sawat mau dada lagi orangnya. Aku patak seorangan orang ya. Hendak katanya bisa panjang-panjang umur tuh jadi lo kok. Anggaran nang mati itu nang nyaurangan orang nalain dadaan seorangan kan. Pas mati siapa nang mengukur. Hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi napa di antaranya yang dapat menggafarkan dosa ialah al-qiyam Lailatul Qadar. Beribadah di malam Qadar walaupun dia ada bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tetap dia sama juga beribadah di malam tersebut. Beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan diantaranya lagi yang dapat mengkafarat dosa daripada seorang hamba ialah isbagul wudu. Nah, isbagul wudu ini ialah memperbaiki di dalam berwudu baik. Nang sunnahnya digawi, nang makruhnya ditinggalkan, nang wajib udahnya ya Allah pasti udah. Nah, jadi nang sunnahnya digawi, nang makruhnya ditinggalkan. Banyak di dalam sunnah-sunnah di dalam berwudu itu, makanya kita harus tahu supaya kita dapat menggawi yang namanya isbagul wudu. Istiqbalul kiblat itu termasuk daripada sunnah di dalam berwudu, ya kan, menghadap kiblat. Nah, bila kita menghadap kiblat itu kita dapat pahala sunnah, tapi bila kita kata kalau menghadap kiblat itu kada sampai membawa kepada kemakruhan. Nah, ingat, bila kita menghadap kiblat dapat pahala sunnah, bila kita tinggalkan menghadap kiblat kada membawa daripada kemakruhan. Itu simpel kiblat. Nang kedua, sunnah di dalam berwudu al-julus, duduk. Nah, jadi berduduk itu sunnah berwudu. Kan ada biasanya ada duduk belakang, ada dudukan. Ada biasanya di masjid atau di langgar lain ada kedudukan belakang. Nah, itu sunnah. Seandainya ada berduduk, ada membawa kepada makruh. Bila ini berduduk dapat pahala sunnah, bila ini kada berduduk kada membawa kepada makruh. Dan yang ketiga, siwak. Nah, bersiwak itu sunnah dalam wudu. Bila ini ada membawa kepada makruh. Tapi sebahagian ulama ada yang memakruhkan. Nah, jadi bagus kita gawi dulu supaya menghindari daripada ikhtilaf ulama. Dan lagi sunnah wudu ialah ba'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Iya. Nah, bila kita mengucap a'udzubillah dapat pahala sunnah, bila kita tinggalkan membawa kada membawa kepada makruh. A'udzubillah. Bismillah sunnah juga. Nah, mulai sinilah. Nah, bismillah ini kita menggawi dapat pahala sunnah, bila kita tinggalkan membawa kepada makruh. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sunnah di dalam wudu kita basuh tangan. Basuh tangan. Nah, basuh tangan bila kita gawi 3 kali, bila kita membasuh tangan dapat pahala sunnah, bila kita kadang menggawi membawa kepada makruh. Nah, jadi sunnah lawan makruhnya harus tahu kalau kita ingin isbagul wudu. Nah, membasuh telapak tangan 3 kali ya, Pak. Nah, membasuh telapak tangan 3 kali. Nah,
Dan lagi di antaranya ialah daripada sunnah di dalam wudunya banyak. Ialah membasuh sebagian kepala. Itu sunnah wudu. Membasuh sebagian kepala. Kalau kita Imam Syafi'i kan hanya cukup sehelai rambut. Mak dan mewajibkan, makanya kita sepakat, makanya sunnah sabarataan. Diumpamakan nih misal perkara ini. Nah kayak bibinian tuh alih kalau membasuh sebagian kepala, apalagi kita orang banyak, boleh. Nah kita basuh boleh sedikit dahulu rambutnya, lalu boleh kita ngarang bakal udung atau bebulan di orang datang haji. Nah kita basuh boleh anu tangan, nah kita anu tangan sedikit aja boleh itu, jangan terlalu banyak habis basah kaldong, basah pulang. Nah kita ikotakan ke belakang, kita sapu ke belakang, itu dapat juga nangaran sabidian kepala. Nah menyatu, nah sedikit dibasuh, ya. Walaupun niat bakal hukum. Mengalaki pun Allah cuma cukup ya. Nah kecuali orang tua bulang nali banget kan, nah, dibacor, ayo kita basuh sedikit hanya bulang kan Rasulullah semacam demikian bahan dulu sih. Nah, dan diantaranya lagi baku kumur tuh, baku kumur memasukkan banyak itu. Nah, ibarat apakah kesunahan baku kumur lawan memasukkan baju hidung ini artinya ada batasannya? Kalau misal umpama puasa ada disunahkan lagi, ada kan tetap disunahkan. Nah, tetap disunahkan. Cuma kita baku kumur kita jangan sampai mubalaghah. Mubalaghah tuh paham? Jangan sampai bersangatan berhikmat ke bahasa kitanya. Nah, jangan sampai berhikmat. Artinya sekadar memasukkan kamu tuh hidung. Jangan sampai nang mahiut banget tuh. Nah, mun mahiut banget atau baku kumur banget, apalagi ditakuk batal puasa. Udah baku kumur aja. Cuma menakuk. Nah, amun kita biasa aja masukkan baju hidung atau masuk apa baku kumur, luak langsung manukan apa membusakan di hidung. Nah, bila kita biasa aja, bila kita tak masuk, ini umpama nih, ya kita bawa komor, nah, bawa komor masukkan, tak masuk, nah kada batal, asal jangan mubalaghah bersamakan berhikmat. Bila nya berhikmat, tak takut mesti umpama kain ini, bawa komor, dapatnya akan bersumritus. Saparitus tawel kowe. Nah, saparitus nang lalat mantap. Deui makatnya katanya kain. Terus tetaku batal puasanya tutup. Hanya kalau berhikmat. Anaknya berhikmat. Masukkan baju hidung sama, biayanya termasuk batal kamu bisa apa selamanya berhikmat. Nah, atau yang dianggap tafrid juga, berhikmat juga. Apabila kita tuh baku kumur atau masukkan baju itu kan 3 kali aja. Nah, ini yakin sudah pada 3, tapi anak keempat. Nah, bila yang keempat, nah yakin udah 3, tak takut di situ atau termasuk pada dalam hidup batal puasa. Nah, jadi baku kumur dalam masukkan baju itu ada batasannya, tetap ada sunnahnya walaupun dalam keadaan puasa. Nah, dalam keadaan puasa. Dan banyak lagi. Di antara sunnah-sunnah wudu tuh. Nah, jadi harus kita tahu dulu. Nah, membasuh talinya, menyapu talinya. Nah, itu sunnah juga wudu. Bila kita tinggalkan apa makruh. Nah, bagusnya membasuh talinya tuh, baik-baik. Apa? Nih, umbai. Umbai benar. Jangan berhalang-halang. Ini apa basuh tangan, basuh apa? Sapu kanan, kiri, kanan, kiwa, kanan, kiwa. Situ 3 kali ya juga. Nang bagus tuh apa? Nang abdalnya
iya mau imbai sama kau imbayakan kawat tuh. Nah, ini ada juga makanan aja dulu, hanya kiri. Nah, ada juga tetap, di mana kan ambil bawahnya, bedanya ada yang bergantian tuh teh. Nah, bagus awalnya ialah imbai. Menyelat-nyelati itu termasuk daripada sunnah. Kemudian berdoa, jangan sampai ketinggalan. Berdoa sunnah juga di dalam wudu. Jadi isbagul wudu. Nah, itu termasuk daripada perkara kebaikan yang dapat mengkafarat dosa. Jadi kita namanya isbagul wudu, menggawi sunnah-sunnahnya dan meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Jadi harus tahu dulu sunnahnya dan harus tahu juga apa-apa yang makruh di dalam wudu supaya kita itu dinama awal menggawi isbagul wudu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusbigul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Tidaklah membaguskan, menyempurnakan akan wudunya oleh seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan, melainkan Allah ampuni baginya dosa yang telah terdahulu dan dosa yang akan datang. Nah, isbagul wudu, mengkafarat dosa-dosa daripada seorang hamba. Nah, perlu kita ingat bahwa yang dikafarat itu hanya dosa kecil saja, bukan dosa besar. Karena pada awal juga daripada perkara-perkara kebaikan-kebaikan yang mengkafarat dosa, dosa besar, dosa kecil bisa. Nah, kita berwudu yang terbagus, nah bisa apa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Kita menggawi sembahyang tarawih tadi kan, gitu tuh. Berapa sedang ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan hidayahnya sehingga kita rajin dalam ibadah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dan mudah-mudahan di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.